narasumbernya Pak Pandu dari Suteki. Nanti monggo nanti memperkenalkan diri sendiri dengan kami dari akademik dan Pak Ulil dari IT yang menyelenggarakan acara ini. Tujuan diadakan acara ini adalah sosialisasi program SIAKAD yang memang nanti proses KHS, KRS itu harus dilalui oleh semua mahasiswa, baik reguler maupun lintas jalur. Jadi semuanya nanti insya Allah online. Nanti mohon ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas kalau ada ini ya, diperhatikan dengan seksama. Ya. Untuk selanjutnya kita bersegera biar segera dimulai, nanti segera selesai, segera kuliah lagi itu Mas, nanti ada yang segera testing lagi karena ini ada yang UAS ya, yang sarjana reguler itu UAS, UASnya kami undur nanti setelah acara ini selesai. Makaten pembukaan dari akademi, selanjutnya waktu dan tempat kami silakan kepada Mas Pandu. Monggo. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua bisa berkumpul dalam pertemuan sosialisasi SIAKAD ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Izin memperkenalkan diri, saya Pandu, lengkapnya Pandu Wibisono Subroto ya. Ini namanya Jawa tapi asli Sunda sebenarnya. Yang akan memandu tentunya mengenai proses atau tata cara penggunaan sistem akademik ya. Sistem akademik SIAKAD 4.0. Ini brandnya namanya SIAKAD 4.0. Nanti teman-teman, Bapak Ibu semua bisa akses melalui handphone masing-masing atau laptop masing-masing, itu bisa ya. Nanti saya akan terangkan satu persatunya. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai saja untuk pelatihannya. Saya izin share screen. Baik. Saya rapihkan terlebih dahulu. Nah, ini ya. Untuk akses ke SIAKAD melalui laptop, teman-teman bisa akses melalui link berikut mhs.tub.civitas.id ya. Nah, ini akan menjadi portalnya mahasiswa, baik itu mahasiswa kebidanan, keperawatan, atau profesi, mau itu reguler, lintas jalur ya, nah, semuanya dia mengakses melalui link ini ya. Ini bisa di-capture, bisa disimpan, bisa diingat-ingat ya, boleh terserah, yang pasti teman-teman akan mengakses link ini ya. Ini khusus untuk portal mahasiswa. Oke, nanti ditulis di kolom chat ya. Nah, ini adalah tampilan awal sebelum login ya. Sebelum login seperti ini. Nah, di sini ada isian username dan password. Ini normal ya, kayak aplikasi pada umumnya tentunya ada username dan password. Nah, namun sebelum login, sebelah kanan ini ada informasi ya, perlu diketahui nanti dari bidang akademik dari kampus akan memberikan info singkat ya, misalkan seperti ini tata cara login. Username adalah NIM ya, username-nya NIM, lalu passwordnya adalah tanggal lahir dengan format tahun, strip bulan, strip tanggal. Tahunnya ini 4 digit ya. YYYY, strip MM, strip TD. Nah, ini silahkan dicoba saja dengan NIM-nya masing-masing, dengan tanggal lahir masing-masing ya. Jangan tanggal lahir temannya, karena tidak akan bisa login kalau pakai yang temannya. Oke, sebelum itu, kita di bawah ini ada lihat kalender. Nah, ini tampilan saja ya. Nah, nanti dari bagian akademik akan
mengisi ini ya, di kalender akademik berarti ini ya. Kalau dulu mungkin di print atau dibuat poster gitu ya untuk kalender akademik, dan sekarang teman-teman bisa akses sendiri di akunnya masing-masing ya. Ini tampilan sebelum login ya. Nanti akan terlihat di sini misalkan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 nanti ada warna-warna ya, ada kegiatan-kegiatannya. Nah, itu nanti bisa dilihat ya. Mungkin contohnya saya tampilkan di menu demo ini sebagai contoh saja, mudah-mudahan ada. Nah, kayak gini ya. Ada warna-warna kayak gini. Misalkan didekatkan kursornya ada tulisan kuliah, lalu warna biru UAS seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat juga kapan akan dilaksanakan UAS, kapan akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Nah, ini untuk tampilan awal. Nah, untuk login, silahkan teman-teman isikan NIM-nya. Kebetulan ini saya ada sampel salah satu mahasiswi ya di sini atas nama Anissa Nur Hidayah. Hadir di sini? Coba punya Ardita, Pak. Bisa login di laptop masing-masing saja. Nah, ini saya contohkan yang ini dulu karena ini sudah saya siapkan untuk presentasi ya. Nanti akan kita setting KRS seperti apa dan sebagainya. Nah, kebetulan yang atas nama Anissa Nur Hidayah ini di setting belum KRS. Nanti akan saya simulasikan untuk KRS. Nah, seperti ini ya. NIM, lalu ini passwordnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir dengan format tahun, bulan, tanggal pakai strip ya. Ingat pakai strip, bukan pakai underscore. Nah, seperti ini. Lalu klik login. Oke. Baik. Nanti kalau mau coba login silahkan sekarang atau nanti setelah pelatihan boleh ya. Nah, ini contoh tampilan awal ketika baru mau login ya, baru masuk login maksudnya. Di atas ini ada kotak-kotak berwarna, ada informasi IPK, tagihan keuangan, semester, berarti posisi semesternya, posisi semester berapa gitu ya maksudnya ya. Jumlah SKS yang perlu ditempuh berapa. Nah, ini kebetulan masih 0 karena Anissa Nur Hidayah ini angkatan 2022, ceritanya baru masuk ya. Jadi belum ada IPK-nya, belum ada tagihannya karena dari sisi keuangan belum melakukan penagihan. Jadi setelah dari keuangan diupdate nanti bisa kelihatan di sini jumlah pembayaran atau hutangnya berapa ya gitu ya. Informasi semester, lalu ada jumlah SKS yang sudah dan harus ditempuh gitu. Misalkan 100 SKS, nah sudah ditempuh 50 SKS, berarti di sininya 50%. Nah, sisa nanti 50 SKS lagi menuju lulus gitu ya. Nah, kita contoh ambil dari demo ini. Ya, di sini ada kelihatan IPK-nya ya. Tagihannya sekian, semesternya posisi semester 7. Nah, ini ceritanya 111 SKS lagi untuk lulus. Berarti 29 sudah ditempuh ya. Seperti ini. Lalu ada grafik-grafik di bawah. Nah, ini kalau didekatkan ada informasi ya. Berapa SKS yang diambil gitu. Di semester 2, 2 SKS, 3 SKS. Semester 3, 6 SKS dan sebagainya. Sampai dengan batas studi di atas ini. Kalau batas studi kan ini kalau udah lebih ya. Misalkan kalau S1 8 semester. Tapi kan nggak langsung dikeluarkan 8 semester. Misalkan karena cuti, dia harus ambil 9 semester, 10 semester. Sampai akhirnya di batas studi ini di 14 semester. Nah, ini udah masuk ke semester peringatan. Nanti akan ada di sini ya. Lalu di sini ada grafik IPS IPK. Nah, IP semester dan IP kumulatif ya. Kalau IP semester, IP yang dihasilkan per semester tentunya. Nah, seperti ini. Kalau yang grafik bar ini IPS, kalau yang grafik lain ini IPK-nya ya. Nah, bisa kelihatan seperti ini. Lalu ada informasi resume nilai juga. Nah, nilai yang paling banyak yang muncul adalah apa? Misalkan nilai A, 43% dari keseluruhan nilai ya. Ini bagus ya. Nah, kalau misalkan ada nilai C, ada nilai E, nah ini perlu diwaspadai. Nah, harus segera melakukan
pengambilan ulang ya, kuliah ulang atau perbaikan nilai gitu ya. Nah, di bawah ini juga ada informasi download. Nah, ini. Nah, ini jadi bisa diakses juga lewat handphone, khusus untuk mahasiswa tentunya. Bisa di-download di Google Play atau App Store. Ya. Nah, itu nanti namanya Civitas ya, namanya Civitas. Nama aplikasinya Civitas, silahkan download dan tata cara loginnya sama ya. Username, NIM, password, tanggal lahir sama persis. Yang ini ya, Civitas yang dari PT Suteki Karya Nusantara. Seperti itu. Nah, ini kita kembali lagi ke tampilan yang S2 Utomo ya, atas nama Anissa. Nah, ini karena masih kosong, belum ada apa-apa. Nah, nanti setelah melakukan perkuliahan pasti nanti ada grafik-grafiknya di sini. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke menu-menu, nah, di atas ini ada menu ini ya, penutup gitu ya. Jadi di scroll down, scroll up gitu ya. Nah, jadi ini kalau misalkan menghalangi bisa diperbesar seperti ini. Tombol-tombolnya bisa diulik sendiri kalau untuk ini ya. Lalu di atas ada tombol berita. Nah, berita ini untuk apa? Ya, untuk menerima berita. Berita dari siapa? Dari kampus. Nanti kampus bisa mengumumkan sesuatu, misalkan pada hari besok akan diadakan KRS. Nah, nanti akan muncul di sini berita-beritanya. Contohnya di sini. Nah, kalau ada berita, ada pengumuman, akan ada nomor di atasnya, angka seperti ini ya. Nah, kalau diklik, ya ini bisa menunjukkan berita atau pengumuman yang dikirimkan oleh kampus. Nah, ketika diklik ya muncul seperti ini. Contohnya ini tes ya. Ya, seperti ini nanti ada gambar, ada tulisan, lalu jika diperlukan ada berkas yang perlu diunduh gitu ya. Ada di sini nanti bisa dipergunakan. Lalu ada panduan di sini, panduan untuk misalkan tata cara penulisan skripsi. Nah, itu lebih umum ya. Panduan di sini lebih umum. Ini bisa di-download PDF-nya ya. Nah, ini bebas dari kampus mau mengirimkan panduan apa, ya. Misalkan panduan tata tertib perkuliahan, ya bebas ya. Jadi bisa diakses di menu panduan ini. Lalu contoh juga ini di sebelah kanan atas nama, lalu ini ada informasi program studi, angkatan, jenis kelas, dan statusnya aktif atau tidak. Dan ini sedang berjalan di periode berapa. Nah, untuk yang bawah ini adalah ubah kata sandi. Jadi defaultnya adalah tanggal lahir tadi ya, tapi kalau misalkan mau dirubah, silahkan dirubah untuk mengamankan akunnya masing-masing. Ini tombol keluar. Ini tampilannya ya mirip-mirip kayak medsos lainnya ya. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu semua sudah familiar ya dengan akun seperti ini ya. Bisa login, bisa logout dan sebagainya. Baik. Ini apa ini ada garisnya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, sebelah sini, sebelah kiri ini ada menu biodata. Nah, ini banyak menu ya di sini. Ini bisa diakses oleh teman-teman. Dan ini adalah menu-menu yang dibutuhkan untuk proses administratif perkuliahan ya. Proses administratif perkuliahan. Jadi bukan proses perkuliahannya. Kalau proses perkuliahannya bisa di luar si akad ini, baik itu lewat Zoom, pertemuan offline di kelas, atau lewat LMS atau lainnya. Nah, si akad ini lebih kepada administratifnya. Ya. Jadi biodata teman-teman, lalu KRS-nya, nilai-nilai, presensi, dan sebagainya ada di sini ya. Nah, kita masuk ke menu biodata. Ini bisa dilihat ya, ada informasi nama dan nick. Ya. Kalau nama ini tidak bisa diedit ya. Tidak bisa diedit. Dan lalu ada kalau misalkan ada yang merah-merah ini berarti artinya wajib diisi ya, mandatory artinya. Silahkan untuk diupdate biodatanya masing-masing. Misalkan belum ada fotonya, nah, silakan upload foto yang sesuai dengan regulasi kampus ya. Bukan mungkin bukan foto selfie di sini ya. Jangan foto selfie tapi foto yang formal sifatnya gitu. Kalau ada email, nomor handphone jika salah atau udah ganti, ya silahkan diupdate nomor masing-masing. Nah, lalu di sini berikutnya ada menu submenu ini masuknya ya. Kalau menu sebelah kiri biodata, kalau ini submenu. Ada akademik, alamat, orang tua. Nah, ini bisa dibuka satu persatu. Ini informasi akademik teman-teman.
Ini ada alamatnya. Ya, jika ini kurang informasi, silahkan diupdate RT dan RW-nya. Jenis tinggalnya bersama siapa? Nah, kos atau bersama orang tua ya, atau bersama wali. Nah, ini alat transportasinya apa? Nah, silahkan diisi ya. Lalu orang tua di sini silahkan diisi nama lengkapnya. Wali jika tidak ada orang tua berarti mengisi wali berarti ya. Nah, ini silahkan diisi walinya. Lalu ada data sekolah. Nah, ini pasti punya NISN masing-masing ya. NISN biasanya lulusan SMA dulu, NISN-nya berapa. Nah, silahkan diisi di sini nomor ijazahnya dan sebagainya. Jika punya file ijazahnya silahkan diupload di unggah ijazah ini. Lalu perguruan tinggi asal. Nah, ini berlaku khusus untuk yang pindahan atau mungkin lintas jalur ya. Kalau misalkan lintas jalur sebelumnya dari kampus lain, silahkan isi perguruan tinggi asalnya dari kampus mana gitu ya. Jika dari kampus lain. Seperti itu. Lalu file transkrip sebelumnya, file ijazah sebelumnya silahkan diupload. Nah, sebelah kanan ini ada riwayat pendidikan. Nah, ini bisa kita tambahkan sendiri ya, jenjang studinya apa. Nah, misalkan di sini diploma 1, diploma 2 yang riwayat pendidikan sebelumnya maksudnya ya. Beda dengan S1. Nah, di sini gelar akademiknya, nama perguruan tingginya apa, negaranya, silahkan, tanggal ijazahnya dan IPK lulus ya. Jadi ini diisi sesuai dengan akun masing-masing ya, seperti itu ya. Berikutnya kita ini cepat saja ya karena waktu juga tidak banyak. Nah, pada dasarnya sih untuk aplikasi ini saya yakin teman-teman akan cepat mengerti ya karena familiar dengan medsos ya. Karena ini basicnya juga tampilannya lalu cara kliknya juga kurang lebih sama ya. Nah, silahkan diulik ya jika penjelasan di sini kurang lengkap. Tapi saya akan usahakan untuk menjelaskan secara detail setiap menunya ya. Nah, pada menu KRS ini cukup vital di sini ya. Jadi teman-teman akan sering akses untuk menu KRS ini pada saat awal periode berjalan. Nah, jadi sebelum perkuliahan dilaksanakan, nanti teman-teman akan melaksanakan KRS. Untuk sementara, untuk periode 2223 ganjil, itu kami KRS-kan. Karena datanya sudah ada ya. Karena kemarin belum menggunakan sistem, jadi terpaksa harus di KRS-kan atau dimigrasi datanya. Mungkin untuk semester depan, nanti bisa KRS sendiri melalui menu KRS ini. Caranya gimana? Nah, di sini ada 2 tombol ya, KRS dan data kelas kuliah. Kalau KRS ini untuk melihat hasil daripada KRS yang diambil. Nah, kalau data kelas kuliah ini cara mengambilnya. Bisa klik ini atau bisa klik yang bawah ini, pilih mata kuliah. Nah, pastikan periodenya berjalan ya, yang lagi berjalan. Nah, klik data kelas kuliah ya. Nah, di sini akan muncul pilihan mata kuliah yang sudah dibuatkan oleh kampus. Ya, jadwalnya, harinya, nama makulnya, semuanya ada di sini. Caranya gimana? Lihat kelas kuliah. Diklik dulu ininya. Lihat kelas kuliah, maka akan muncul list kelas di sini. Mungkin ini karena dibuatkan baru 1 ya, reguler A. Nanti bisa saja nanti ada reguler B, reguler C, jadi bisa dipilih ya A, B, C-nya. Tapi kalau misalkan biodatanya sudah ditentukan, misalkan kelas C, nanti akan muncul kelas C saja di sini. Itu disesuaikan dengan kelasnya masing-masing. Masih ada informasi kelas, jadwal. Nah, ini yang paling penting ya. Karena Ini suka Mbak. bingung kapan berjalannya perkuliahan ya. Di sini ada Senin jam 8 sampai jam 9.40. Di ruangan mana? Ruangan B.2A. Nah, ini ada informasi ruangannya ya. Nah, ini kalau misalkan offline, nah silahkan datang ke kampus cari ruangan yang namanya B.2A ya. Nah, informasinya sih katanya kelas-kelas akan diupdate juga, ditempel di label ya. Jadi nanti kuliahnya tidak nyasar tempatnya di mana, kelasnya di mana. Nah, nanti tidak akan bentrok juga. Nah, Ini kan kelasnya kuliah kan. kuliahnya di mana. Seperti itu ya. Nah, ini eh, sebelah kanan ini ada informasi 21 garis miring 22. Maksudnya apa? Kapasitasnya adalah 22 mahasiswa. Nah, ini udah terisi 21 mahasiswa. Berarti tinggal sisa 1 lagi, yaitu ya ini Anissa Nur Hidayah ini. Nah, cara ngambilnya adalah klik
tombol bulat ini ya, centang seperti ini. Nah, ini centang, diklik, ini, nah, diambil ini maksudnya ya. Kalau dia semester 1 berarti ngambil yang semester 1. Seperti itu. Muncul seperti ini setelah lengkap semuanya, 7 makul yang ditawarkan, klik ambil di bawah ini. Ya, kalau misalkan tidak dicentang, maka tombol ambilnya tidak akan aktif ya. Nah, ini kalau misalkan sudah dicentang seperti ini, jadi bukan yang centang yang kanan ini, tapi yang di dalamnya ya. Jadi dibuka dulu kelas kuliahnya, dicentang yang sebelah kiri. Baru klik ambil. Oke. Ini ada 6 mata kuliah, coba lihat lagi. Sudah semua. Klik ambil. Oke. Klik oke gitu ya. Nah, sudah. Bentar ya. Mungkin sedang diupdate ini portalnya, jadi agak lama. Biasanya cepat. Ya intinya nanti ketika sudah diambil data kelas kuliah tadi, masuk ke menu KRS yang ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. List nama mata kuliah, lalu sebelah kanannya ada status. Nah, ini kalau belum disetujui, silakan hubungi dosen walinya. Nah, ada dosen wali nanti di sini. Nah, di sini ada dosen PA atau wali ya, yang di sini ya. Nah, silakan hubungi ke sana. Bentar, ini belum terambil, belum tersimpan tadi. Bentar ya. Udah, sinyal internetnya. Sebentar ya. Saya ganti dulu sinyalnya. Saya masuk. Saya ulangi loginnya. Karena ganti sinyal ya. Suara saya masih terdengar ini? Masih, Pak. Oh, masih. Pak. Kirain Masih. Zoom-nya juga terputus. Masih Oke. aman, Pak. Yes.
Bentar ya. Emang lagi nggak bisa mungkin Pak, soalnya saya punya nggak bisa. Nggak bisa juga yang sana ya. Bentar lagi di-update kayaknya. Kita pakai yang ini dulu deh. Yang ini dulu ya. Oke, jadi intinya ketika sudah diambil data kelas kuliahnya akan muncul di sini. Kalau misalkan belum disetujui, berarti tinggal hubungi ke dosen PA atau walinya ya. Lalu berikutnya ada menu biaya kuliah. Nah ini jika teman-teman punya tunggakan, maka akan muncul tunggakannya berapa ya di sini ya. Nah, di sini ada total tunggakan sekitar 3.435.000. Nah, sebelah kanan ada syarat KRS. Maksudnya apa? Nah, ketika akan melaksanakan KRS, wajib membayar sebesar 1 juta terlebih dahulu. Jadi dari 3.400.000 ini tidak perlu dibayar semua, misalkan ya, yaitu dibayar 1 juta dulu agar bisa KRS. Nanti ketika mau UTS dibayar 1.500.000 gitu ya. Sampai nanti pada akhirnya lunas ya gitu ya di semester yang lagi berjalan. Nah, oke, nanti untuk nominal ini akan disesuaikan dengan keuangan yang diatur oleh bagian keuangan kampus ya. Ini portal demo, ini hanya tampilan saja. Nah, di sini di bawahnya ada list semester 1, semester 2, list komponen keuangan. Ada SKS reguler, wisuda, denda perpustakaan, dan lain-lain. Misalkan di sini ada biaya kuliah semester. Nah, ini bisa dibayarkan kalau misalkan semester yang sebelumnya sudah dibayar. Jadi syarat untuk membayar semester berikutnya atau semester yang berjalan adalah membayar terlebih dahulu tunggakan semester sebelumnya gitu ya. Nah, ini kan tidak bisa diklik ya. Ini dulu yang harus diisi. Nah, setelah ini diisi baru semester yang berjalan bisa diisi gitu. Kalau yang bawah ini belum bisa diisi, yang atas isi dulu. Seperti itu ya. Jadi mengurut dari semester lalu yang ada tunggakan silahkan dipenuhi terlebih dahulu baru bisa membayar semester yang berjalan sekarang gitu. Intinya kayak gitu. Nah, untuk cara pembayarannya seperti apa? Diisi seperti ini. Misalkan kita ambil contoh yang semester 1 ini, SKS reguler. Tunggakannya 480.000. Nah, ini ada detailnya ya. Nah, biayanya totalnya adalah 1 juta. Nah, tapi sudah dibayar 630.000 ceritanya gitu. Maka sisa tunggakan adalah 480. Nah, inilah yang perlu dibayarkan. Diisi di kolom tunggakan ya, seperti ini, lalu klik pilih metode pembayaran. Nah, nanti akan scroll ke bawah ya, di scroll ke bawah nanti akan ada pilihan bank, pilihan tata cara pembayaran ya. Ini mungkin teman-teman juga sudah familiar ya. Kalau misalkan sering menggunakan Shopee atau TikTok Shop, ini pasti kayak gini ya, nggak akan jauh beda. Jadi kayak kita belanja aja, kita isikan yang mana yang mau di check out gitu ya, dicentang seperti ini, lalu nanti pilih metode pembayaran seperti ini. Misalkan saya mau bayar menggunakan via Mandiri, via BNI ya, karena dekat rumah adanya BNI. Ya tinggal klik saja BNI di sini. Nah, lalu klik bayar sekarang. Nah, di sini akan muncul seperti ini. Konfirmasi check out ya. Check out pembayaran. Dicentang terlebih dahulu, telah diperiksa, ya, baru proses pembayaran. Nah, ketika di proses pembayaran nanti akan muncul seperti ini halamannya. Nah, ini adalah halaman virtual account ya. Nah, ini nggak asing ya. Pasti teman-teman sudah ahli betul nih, apalagi yang suka belanja online di sini ya. Ini klik salin saja, baru dibuka aplikasi BNI-nya atau misalkan datang ke ATM, dibayarkan nomor virtual ini dengan nominal yang sudah ditentukan, yaitu 483.000. Klik salin, bayar, ya. Lalu nanti periksa status pembayaran, apakah sudah berubah dari yang belum bayar menjadi sudah bayar gitu ya. Kalau misalnya sudah dibayar nanti
statusnya berubah jadi sudah dibayar. Maka tagihannya pun akan hilang gitu kalau sudah dibayar. Oke. Nah, ini kita batalkan aja ya virtual account, nggak masalah. Jadi nanti setiap transaksi virtual account ini akan berubah-ubah ya. Jadi tidak satu virtual account, satu mahasiswa, tidak. Tapi setiap transaksi akan berubah, ya, mengupdate virtual account barunya. Jadi nanti identifikasi pembayarannya dilihat dari kode bayar ini atau nomor virtual account ini. Gitu. Jadi dari sisi keuangan gampang nyarinya. Bayar tanggal berapa, jam berapa. Nah, yang dibayarkan via yang mana, nanti yang muncul ini gitu. Ini kita batalkan. Kalau misalkan ada yang belum paham, sebelah kanan ini ada tata cara pembayaran ya, tinggal ikuti saja. Oke, batalkan. Nah, seperti itu ya. Di atas juga tidak hanya tagihan saja, ada juga riwayat pembayaran. Nah, ini bisa dilihat setiap transaksi yang pernah dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini ada tanggalnya, ada pembayaran apa, ya. Lalu ada periode dibayarkannya, lalu ada jumlah bayarnya dan channel bayarnya. Kalau tadi pakai BNI, maka di sini nanti akan muncul BNI juga. Kalau cash ya cash, gitu ya, datang ke kampus. Seperti itu. Nah, ini informasi tambahannya, kwitansinya, nomor referensi tanggal dan lain-lain. Itu. Ini untuk melihat setiap transaksi atau setiap komponen yang sudah dibayar ya. Sudah. Nah, ini rekap pembayaran. Nah, kalau rekap pembayaran ini lebih kepada tampilan per semester. Nah, ini per semester ya yang tampil ya. Nah, 22, 23 ganjil, ini yang perlu dibayarkan. Ini statusnya udah lunas. Kalau yang belum lunas berarti tunggakannya ada nominalnya. Gitu. Nah, jika teman-teman kebetulan lebih bayar ya, tadi 480, teman-teman transfer 1 juta ya, nggak akan hilang ya uangnya ya. Akan masuk ke lebih bayar ini. Jadi ada informasi lebih bayar. Nah, lebih bayar ini bisa kita pindahkan ke saldo ya. Nah, jadi ada total bayar bisa jadikan saldo. Nah, jadi ada lambang dompet ya. Nah, jadi nanti masuk ke saldo. Nah, bisa digunakan untuk pembayaran komponen di periode berikutnya atau dibayarkan ke komponen yang masih ada tunggakan gitu ya, dialokasikan gitu ya. Nah, ini rekapannya per semester gitu. Nah, ini juga teman-teman ya bisa dilihat oleh orang tua masing-masing karena orang tua punya akun si akad juga. Nah, jadi nanti ada portal khusus orang tua ya. Nanti bisa orang tuanya bisa lihat pembayaran anaknya ya. Jadi bisa melihat setiap transaksi yang sudah dibayarkan ya. Seperti itu. Kita hanya transaksi juga ada nilai-nilai yang didapat oleh mahasiswa, orang tua juga nanti bisa lihat. Nanti ada portalnya tersendiri. Oke, kita coba lagi. Udah bisa belum? Oke, udah bisa ya. Pak. Coba kita KRS-kan lagi ya. Pilih mata kuliah. Kita centang lagi. Karena ini portalnya baru ya. Jadi baru migrasi. Jadi memang ada beberapa yang belum stabil di sini. Jadi perlu waktu untuk penyesuaiannya ya. Oke, belum terus diupdate dulu ini. Biarinlah. Oke, setelah itu masuk ke bahan dan tugas. Nah, ini bisa digunakan untuk melaksanakan perkuliahan ya, tapi bukan perkuliahan yang real time. Nah, ini dosen bisa mengirimkan bahan kuliah maksudnya, ya. Bahan kuliah dan tugas kuliah. Bahan kuliah ini bisa di-download oleh mahasiswa. Nah, nanti bisa dipelajari di rumah ya untuk ya menambah ilmu gitu ya. Kalau tugas kuliah ini lebih ke yang harus dikumpulkan nantinya. Nanti dosen mengirimkan tugas di sini, bisa diklik ini ya. Nah, kalau misalkan ada filenya, ya bisa di-download. Nanti dosen mengirimkan tugas, nanti mahasiswa bisa mengumpulkan ulang di sana. Seperti itu.
Nah, contohnya ini. Kita buka yang periode lalu ya. Ini kan ada periode-periodenya. Nah, ini bisa kita lihat bahannya ada 6, ada tugas 1 gitu ya. Nah, di sini banyak file-file yang dikirimkan oleh dosen gitu ya. Ini bisa di-download oleh mahasiswa. Kalau tugas di bawah ini, nah ini bisa digunakan juga. Tapi karena ini waktunya sudah lampau ya, tanggalnya, maka tidak bisa di-download ya. Jadi bisa di-download jika waktunya terbuka. Nah, ini tergantung dosen. Kalau dosen bikinnya hari ini sampai besok, maka bisa diakses nantinya ya. Seperti itu. Di atas ini ada informasi pengajar ya, ada 3 pengajarnya. Kayak gitu. Berikutnya ada menu jadwal dan presensi. Nah, ini jadwal kuliah 22, 23 ganjil ceritanya ya. Nah, kalau misalkan tadi KRS yang berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Kalau lengkap kelasnya, kelas mana, harinya, dan jamnya, dan ruangannya di mana gitu ya. Lalu kalau misalkan ada yang tidak hadir, di sebelah kanan ini mahasiswa bisa lihat ketidakhadirannya. Nah, kalau misalkan ada ya bisa diklik ini ya. Jadi berapa kali tidak hadir, berapa kali hadir. Nah, ini untuk kuliah ya. Ini untuk informasi jadwal kuliah ya. Nah, di atas ini juga ada informasi UTS dan UAS. Nah, jika ada UTS, nanti bisa lihat di sini list mata kuliah yang di UTS-kan. Juga nanti bisa buat print kartu ujian ya. Kalau misalkan sudah waktunya dekat dengan waktu UTS, maka di sebelah kanan ini tombol printnya akan aktif. Ketika diklik, maka mencetak kartu ujian. Nah, ini hanya bisa dicetak di laptop ya, di di portal yang tadi di sini ya. Kalau di handphone itu nggak ada tombol cetak karena jarang ya handphone. Mungkin ada kalau sekarang handphone yang langsung bisa terkonek dengan printer. Nah, tapi sementara untuk penyelarasan semuanya untuk print cetak kartu itu dari laptop ya, dari portal online ini. Seperti itu. Sebenarnya bisa di handphone juga, asal diakses melalui browser di handphonenya ya, bukan aplikasi Civitas tadi, tapi di browsernya. Misalnya di Chrome gitu ya, di Google Chrome, di handphone, dibuka linknya, itu bisa ya, sama aja. UAS juga sama kayak gini. Berikutnya untuk PA online ini, kayak pertanyaan kuesioner singkat ya. Nah, ini belum diisi dan di luar jadwal ya. Nah, ini fitur ini nantinya akan digantikan dengan fitur yang lebih baik lagi. Sementara ini masih muncul ya. Ini kan di portal demo. Nanti akan disesuaikan juga. Lalu berikutnya kuesioner. Nah, kuesioner ini tentunya akan dijadikan syarat nanti ya ke depannya ya. Ini sementara belum ada di sini. Belum ada list pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, karena memang belum diinputkan, masih dalam proses migrasi. Jadi nanti ketika sudah ada soal-soalnya, itu bisa jadikan syarat ketika mau ujian misalkan. Sebelum ujian, maka mengisi dulu kuesioner, eh, menilai kinerja dosen misalkan. Kan ini ADOM ini penilaian kuesionernya untuk dosen ya. Kalau layanan ini berkaitan dengan layanan kampus, fasilitas dan sebagainya. Kalau kritik dan saran ya untuk menyampaikan usulan kritik dan saran dari mahasiswa. Seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Misalkan ini. Nah, ini contoh untuk kuesioner ke dosen ya. Nah, ini dosennya contohnya Nurul Apiani ini. Statusnya strip, berarti belum melaksanakan kuesioner ya. Nah, ini cara jawabnya yaitu klik tombol jawab. Ya, nanti akan masuk ke menu seperti ini. Silahkan isi. Apakah dosen menguasai materi kuliah? Misalkan kebetulan dosennya killer gitu ya, berarti ya sangat menguasai ya, sangat setuju ya. Ini penilaian pribadi ya, bebas yang mau ngisi seperti apa.
Lalu ini ada juga soal berbentuk esai. Jelaskan alasan Anda dan sebagainya. Ini contoh-contoh saja. Ya dan tidak diisi alasannya. Lalu klik selesai. Seperti itu. Coba kita ulangi lagi. Harusnya udah bisa nih. Sebentar ya. Kalau untuk yang lain ini sudah di KRS kan ya untuk periode ganjil. Jadi tidak perlu KRS lagi. Mungkin untuk semester depan paling kita laksanakan KRS secara online langsung di akun masing-masing. Nah ini udah bisa ya berhasil tuh tulisannya ya. Nah ini untuk list makulnya dan ini klik KRS untuk melihat list KRS-nya. Nah ini statusnya belum disetujui ya. Nah, tinggal hubungi dosennya. Coba kita lakukan persetujuan ceritanya ya. Saya langsung setujui aja di sini. Bentar. Oke. Coba kita refresh. Nah, sudah disetujui ya. Nah, ini artinya sudah disetujui, maka akan muncul di bahan dan tugas tadi. Nah, listnya sudah ada di sini. Jadi, KRS itu penting untuk melihat nanti mata kuliah apa saja yang akan diambil ya, yang ditempuh. Jadwal dan presensi juga di sini akan terlihat. Nah, list mata kuliahnya beserta jadwal dan pengajarnya ya itu ya. Nah, ini ada 0 ya. Nah, kalau misalkan ini berarti sudah ada yang melakukan presensi. Tadi sudah Bu Titik sudah ini sudah simulasi mengisi presensi. Jadi atas nama Anissa ini dianggap sudah hadir ya, satu pertemuan hadir ya hari Kamis ya, 100%. Kalau tidak hadir nanti akan muncul di absen ini satu absen misalkan nggak hadir gitu ya. Termasuk UTS dan UAS. Dan nanti ini akan ada penyesuaian juga. Untuk KRS ini bisa juga dicetak ya. Di sini ada cetak KRS. Kalau misalkan nanti sudah dibuatkan template-nya, nanti bisa di-download oleh masing-masing mahasiswa. Sementara ini template-nya belum dibuatkan. Berikutnya nilai. Nah, penting ini. Nah, pada menu nilai ini, mahasiswa bisa melihat nilai masing-masing ya. Nah, karena ini 2022 baru masuk ya. Oh ini terdownload ternyata cetak KRS ya, bisa ya. Nah, tinggal open saja. Nah, ini kan kebetulan baru KRS, maka belum ada nilai yang masuk. Cara lihatnya ya klik lihat KHS ini, kartu hasil studi. Nah, jadi kalau misalkan nanti sudah ada nilai-nilai, maka akan muncul di sini di nilai ya. Coba kita lihat yang udah ada. Nah, harus isi dulu kuesioner layanan katanya. Oh, intinya kayak gitu. Nah, setelah mengisi kuesioner layanan, baru bisa lihat KHS-nya masing-masing. Ini kebetulan diaktifkan aturannya, jadi harus ngisi dulu ya. Dan itu juga ada transkrip. Nah, transkrip di sini adalah transkrip sementara ya. Jadi teman-teman bisa langsung download masing-masing. Jadi ada tombol download di bawah ini. Nah, nilai-nilai yang diperoleh dari awal masuk ya. Kalau misalkan sudah angkatan atas gitu. Ada informasi IPK dan lain-lain. Ini bisa di-download ya. Ini transkrip sementara ya, perlu digarisbawahi. Jadi bukan transkrip finish. Kalau transkrip finish nanti yang ngasihnya dari kampus ya, ada tanda tangan dan sebagainya. Kalau ini transkrip sementara untuk melihat transkrip saja. Ini bisa di-open langsung. Ini contoh saja. Ini tergantung laptop ya. Kalau laptopnya kencang,
buka filenya juga kenceng ya. Oke. Nah, berikutnya ada nilai konversi. Nah, nilai konversi ini jika mahasiswanya pindahan atau sebelumnya sudah melaksanakan perkuliahan gitu. Jadi mau ke S1 sebelumnya dari D4 atau D3 ya. Nah, ini jika meneruskan maka ada nilai-nilai yang diakui sebelumnya nanti akan masuk ke nilai konversi ini. Nah, ini transkrip sementara yang tadi ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau udah kayak gini ya tinggal print ya. Sementara ini jadi Excel ya. Tapi nanti ketika download akan jadi PDF nanti. Kita lagi sesuaikan ya, supaya langsung jadi PDF, langsung bisa print di sana. Gitu ya. Ini sementara munculnya jadi Excel. Oke. Ini untuk nilai ya. Nah, jadi bisa komplain nanti kalau misalkan nilai yang diperoleh misalkan nggak ada ya, tanyakan ke dosen pengajarnya gitu. Kenapa ini nilainya kosong ya? Berarti lihat lagi, oh ternyata memang nggak pernah masuk ya, tentunya nilainya kosong ya. Nah, berikutnya ada kegiatan. Nah, kegiatan ini bisa diambil atau mahasiswa bisa daftar sendiri di kegiatan ini ya. Nah, misalkan ada kegiatan seminar, ada informasi tanggal pendaftarannya. Nah, ini ada biayanya. Ya, biasanya kalau seminar suka ada biayanya. Ini biayanya. Nah, nanti kalau misalkan mau daftar tentunya harus bayar ya. Kita lihat dulu tadi di keuangan biayanya. Total tunggakan berapa ini? 3.400.000 ya. Jadi kalau ngambil daftar tadi harusnya jadi 3.500.000 ya. Nah, silakan masuk ke kegiatan akademik. Nah, sini klik daftar. Nah, ini belum lunas ya karena belum dibayar. Nah, ini yang buat nanti dari kampus. Mahasiswa tinggal daftar-daftar saja. Nah, kita lihat lagi biayanya. Nah, ya naik ya. Jadi 3.500.000 ya. Berarti ada tambahan biaya. Nah, ini seminar ya. 100.000. Gitu. Ya, tinggal isi dan bayar ya kalau misalkan mau mengikuti seminar tersebut. Sama dengan yang ini contoh khusus seminar kayak gini ada juga. Ini ada daftar dan sebagainya. Ada sertifikasi juga. Nanti banyak menu di sini ya. Kalau misalkan kampus membuatkan kegiatan-kegiatan, nah, misalkan matrikulasi dan sebagainya, nanti ada di sini. Nanti bisa diikuti oleh mahasiswa langsung. Gitu. Lalu ada pengajuan. Nah, di sini ada pengajuan log jurnal, proposal, kompre, wisuda, tugas akhir. Ini tentunya untuk mahasiswa yang udah mau lulus ya. Nah, di sini bisa menginformasikan judul skripsinya apa, jurnalnya apa. Di sini bisa tambah data ya. Nah, bisa dilihat informasi-informasinya. Ini jurnal yang dibuat oleh eh, mahasiswa ya. Ada URL jurnal, nanti bisa diakses di URL ini. Gitu. Ada juga proposal, kalau misalkan mau mengajukan skripsi ya. Nah, di sini ada judul proposalnya, bisa mengikuti. Nanti ada informasi sidang dan jadwal sidang di sini. Jadi nanti mahasiswa tinggal daftar saja, ikuti apa yang diterangkan dari menu-menu ini. Nah, nanti yang paling yang apa menyeting, konfigurasi sebagainya itu dari operator kampus ya. Jadi nanti mahasiswa tinggal ikut saja. Kalau misalkan ikut, berarti nanti harus mengikuti isian-isian yang ada di sini gitu. Nah, ketika diedit ya muncul kayak gini, data proposal, judulnya apa, topiknya apa, status pengajuan, file proposalnya, bimbingan, ya, tambah bimbingan, bisa tambah sendiri di sini. Nah, pertemuan ke-1, topiknya apa. Nah, ini pembimbingnya bisa dipilih ya nanti kalau misalkan ada dua, bisa dua-duanya, bisa salah satu pembimbingnya siapa. Ini tanggal pertemuannya kapan ya, bisa diajukan oleh mahasiswa gitu. Lalu sidang, nanti kalau misalkan sudah ada data sidang nanti dibuatkan oleh kampus. Nah, ini ada prasyarat dan informasi untuk tambahan informasi ya. Jadi syaratnya adalah SKS harus memenuhi 100 SKS. IPK minimumnya 1. Jadi kalau misalkan IPK-nya 0,5 nggak bisa mengajukan sidang ya. Nah, sini maksimum nilai D-nya berapa?
nol ya, berarti nggak boleh ada nilai D, berarti harus lulus semua. Nah, ini harus mengupload juga log jurnal ya, di menu log jurnal seperti itu. Lalu berikutnya ada SKPI, surat keterangan pendamping ijazah ya. Nah, kita contoh yang ini. Nah, di SKPI ini kita bisa ajukan ya, kegiatan dan capaian yang sudah kita capai. Nah, misalkan di sini kan pilih jenis kompetensi, ini masih kosong ya karena belum dibuatkan oleh operator. Nanti ada kompetensi-kompetensi khusus, tingkatnya nasional atau daerah gitu ya. Nanti tinggal pilih saja. Ya. Lalu nama kompetensinya apa, lokasinya di mana, waktu penyelenggaraannya seperti apa. Lalu di sini bisa masukkan capaian kegiatan dan upload berkas ya. Di-upload berkas kegiatan atau sertifikat hasilnya. Itu nanti bisa muncul dimasukkan ke SKPI. Nanti tinggal ambil di kampus. Gitu. Lalu berikutnya ada tracer study. Ini lebih kepada yang sudah lulus ya. Nanti jadi alumni nanti masih bisa mengakses si akad. Nanti diisi kuesioner tracer study-nya. Ini kebetulan belum dibuatkan soal-soal. Maka kosong ya. Coba di demo gimana? Ada nggak? Nah, kalau misalkan soalnya udah dibuat nanti kayak gini. Nah, pertanyaannya nih, B. Ini kan masih ngetes. Nah, isi kuesioner misalkan. Isi kuesioner. Nah, misalkan kayak gini ya. Soal-soal isi misalkan seperti itu. Lalu juga ada data diri, ini perlu diupdate ya di kemudian hari ketika sudah lulus. Lalu ada data pendidikan juga. Ya, ini akan memanggil dari perjalanan perkuliahan di sini ya, nanti akan muncul di sini. Alamat. Nah, ini diambil dari biodata juga. Lalu pekerjaan. Nah, ini jika ada pekerjaan sudah bekerja misalkan ya, ini tinggal klik tambah pekerjaan, perusahaan mana, jabatan, kota dan sebagainya. Nah, ini ya informasi masih bekerja misalkan seperti itu. Ini perlu datanya akan diambil oleh kampus untuk tracer study gitu. Jadi bisa memantau alumni S2 Utomo tuh kebanyakan lulusnya kerja di mana gitu. Lalu nanti bisa membuat ikatan alumni juga. Jadi bagi yang belum bekerja bisa dibantu untuk mendapatkan pekerjaan gitu ya. Lalu web dan medsos. Tentunya ini silahkan diisi juga jika punya ya. Nah, nanti dari pihak kampus bisa langsung informasikan ke sosial media yang ada gitu. Kalau misalkan ada pekerjaan khusus, nanti diinformasikan ke IG-nya gitu ya, langsung di DM gitu ya. Ini banyak akses jadinya ya. Kalau panduan ini menu berikutnya sama dengan panduan yang atas ya. Nah, ini sama ya. Jadi bisa diakses di atas atau di bawah. Seperti itu. Kalau akun lain ini tidak aktifnya, dibiarkan. Sampai situ ada yang ingin tanyakan barangkali? Ada yang masih bingung nggak? Atau semuanya bingung ya? Semuanya bingung, Pak. Ribet. Bingung, Pak. Bingung, Pak. Ya, bingung karena Pak. mungkin Mending bingung kampus kan. aja, Pak, yang ngurusin, Pak. Iya, Pak. Iya. Kampus aja. Kita Ya, pokoknya terlalu manut, berat, Pak. Pak. Bayarnya gimana kita manut, maklum, Pak. Iya, Kita Pak. kan Bikin pusing. Ya, tenang aja, tua, tenang aja ya. Pak. Kita kan sudah tua. Apa Oke. kerjaan masing-masing. Iya, Pak. Kampus aja, Pak. Iya, Pak. Ini Oke. dari kampus Iya, Pak. aja. Kita manut bayarnya berapa, kita manut, Pak. Yang Ya. muda Iya. itu Yes, yes. Nah, gini ya. Ribet, Pak. Ribet. Iya, Pak. Iya. Oke. Apalagi nanti kalau sinyalnya jelek, Pak. Nah, Jalan sia ini Oke. cari jalan Ini perlu diluruskan ya, perlu diluruskan. Nah, jadi Sabar, Mbak, ribet sabar, di Mbak. sini karena belum coba yang pertama itu. Dan ini juga nggak akan diakses semuanya oleh teman-teman. Paling KRS saja di awal periode, lalu berikutnya ya udah kuliah gitu ya. Nah, ini untuk lihat-lihat jadwalnya saja gitu. Jadi ribet karena saya menjelaskan dari awal sampai akhir ini perlu diketahui, tapi tidak juga harus diakses gitu. SKPI ini juga nanti kan diaksesnya kalau mau lulus.
gitu. Jadi kan selama perkuliahan ya sekitar ada 1 tahun, ada yang 4 tahun, ya berkuliah seperti pada umumnya. Nah, nanti kalau mau bayar bisa langsung di sini. Gitu. Jadi nggak usah datang ke kampus untuk bayar gitu ya. Atau nanti ngupload apa bukti transfer gitu. Nggak usah lagi. Tinggal bayar di sini, nanti bisa KRS gitu. Kalau udah KRS ya udah perkuliahan berjalan. Seperti itu. Jadi ini bingung lalu ribet ya karena ya tentunya saya bahas dari awal sampai akhir. Ini perlu diluruskan. Dan ini adanya sistem adalah untuk mempermudah ya. Jadi nanti ke depannya pasti akan mudah gitu. Gimana caranya kalau misalkan nggak ada sistem, kita mau tahu kuliah biomedik jam berapa ya, di kelas mana ya, hari apa gitu ya. Datang ke kampus atau tanya-tanya ke teman. Nah, itu tidak usah lagi, tinggal login, lihat oh jadwalnya hari Senin. Gitu. Udah seperti itu. Jadi ini lebih ke administratif kebutuhan mahasiswa. Jadi tidak perlu diakses semua ya, nggak perlu ya, karena ini juga nggak perlu apa dilakukan sekarang nggak. Nah, nanti KRS juga nanti di KRS kan diurus oleh kampus tentunya. Tapi mahasiswa perlu miliki akun ini, perlu melihat ya untuk memonitor sejauh mana saya berkuliah. Gitu. Saya ini udah semester 5, mata kuliah apa saja yang sudah saya ambil. Gitu. Nilainya berapa saja. Nah, kan bingung nanti kalau misalkan nggak tahu udah ngambil mata kuliah biomedik, nilainya berapa ya semester lalu, aduh lupa. Nah, untuk menghindari itu, tidak perlu tanya-tanya ke kampus, ke bagian TU untuk print transkrip saja. Bisa di rumah masing-masing, bisa dilihat masing-masing. Oh ada nilai E, oh ini berarti yang harus diambil di semester berikutnya, atau di semester pendek. Nah, informasi ini bisa diakses cepat, gitu. Kapan saja, di mana saja. Seperti itu. Paham nggak kira-kira tujuan adanya si akad ini? Paham. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Belum paham, Pak. Belum paham. Monitor aja kan, Pak. Bapak mau tanya. Bayarnya, Pak. Ya. Cara bayar ya, maksudnya? Oh, ini ada yang tanya di chat. Jadi, saya tadi nggak buka semua ya, mohon maaf ya. Cara bayar buat dari si akad, Pak. Ya, sebenarnya tadi sudah ditampilkan ya. Saya jelaskan sedikit lagi, ulangi ya. Di sini ada menu biaya kuliah. Gini saja. Di menu biaya kuliah, isikan tunggakannya. Isi tunggakan, pilih metode pembayaran, pilih mau lewat bank mana, gitu ya. Bayar. Ini konfirmasi saja, centang, lalu proses pembayaran. Oke, Nah, Pak. seperti ini. Makasih, Pak. Iya, siap. Ini Udah bisa, Pak. Ya, siap. transfer di mobile bankingnya masing-masing ya. Iya, Pak. Itu. Maaf, Pak. Misalnya nggak ada mobile banking, gimana? Bisa ke ATM. Nah, di sebelah kanan ini ada informasi tata cara untuk bayar. Masukkan kartu Anda ke mesin ATM gitu ya, lalu pilih transfer, lalu isikan virtual account-nya. Ini isikan virtual account-nya. Nah, tinggal ikuti saja ini yang ada di sana, di kanan ini. Mau lewat internet banking misalkan, pakai internet banking. Lewat teller juga ada di sini. Datang ke teller, mau bayar virtual account. Nanti dikasih formulir, diisi-isi, lalu diberikan uangnya. Gitu. Cara-caranya ada di sebelah kanan ya. Aplikasi Dana, Pak. Bisa juga. Nanti dipilih saja transfer ke bank ya. Nah, ada tuh. Nah, untuk sementara yang akun masing-masing ini keuangannya belum aktif. Nah, jadi biaya kuliahnya masih 0 nih pasti nih. Nah, 0 gini ya, nggak ada tunggakan ya. Nah, nanti kalau dari keuangan sudah mengimportkan, kan ada. Ya. Nah, nanti kalau misalkan dari keuangan udah mengimportkan tunggakan masing-masing ya,
nanti bisa bayar langsung via Siakad ya, insya Allah ya, secepatnya lagi kita urus. Oke? Bertanya, Ya, silakan. kan itu di situ ada total tunggakan. Nah, nanti kalau di biaya kuliah itu udah dibuka, jadi kan muncul ya apa biayanya kita berapa. Ya. Nah, untuk tunggakan ini kira-kira pembayarannya itu batas waktunya sampai kapan? Terus misalnya seandainya ada halangan dalam membayar, apakah ada dispensasi jangka waktunya untuk bisa membayarnya atau tidak? Seperti itu. Terima kasih, Pak. Oke, makasih pertanyaannya ya. Nah, untuk total tunggakan ini tentunya nanti kalau mau KRS atau misalkan udah ada total tunggakannya, akan muncul biayanya berapa ya, total besaran biayanya ya. Nah, untuk tanggalnya itu akan ada jika dari kampus mengaktifkan aturan tersebut. Jadi misalkan batas tanggal 10 gitu ya. Maka harus tanggal 10, sebelum tanggal 10 harus lunas. Tapi sementara sekarang belum diaktifkan. Nah, jadi ini kan ada nih informasi batas pembayaran nih. 9 Maret 2020. Nah, ini kayak gini nanti ada informasi kayak gini. Jika diaktifkan, jika tidak diaktifkan berarti strip kayak gini. Bisa sampai kapan? Sampai periode berakhir misalkan ya, sampai UAS gitu contohnya. Bayar KRS awal masuk tapi sampai dengan UAS gitu. Nah, itu tergantung dari kebijakan kampus, Mbak, gitu. Nah, Kak, tanyakan saja ke bagian keuangan, kira-kira diperbolehkan nggak gitu. Berarti kalau untuk dispensasi, kita tanyain sama bagian akademiknya. Betul. Nah, itu bisa ada, bisa tidak ya, tergantung dari kebijakan kampus. Kalau dari sistem, ya kita sediakan tata caranya gitu. Cuman kalau dari pihak kampus tidak mengizinkan, ya berarti tidak diaktifkan, seperti itu. Makasih, Pak. Mau tanya, Pak. Ya, silahkan. Pak, ada tutorial lewat YouTube nggak? Misalkan ini kan namanya sekali, takutnya nanti salah-salah. Ada, Pak. Nah, nanti saya buatkan ya. Nanti saya upload di YouTube. Nanti saya share ke bagian akademik. Nanti dari akademik menginformasikan ke teman-teman ya. Jadi untuk tutorial YouTube-nya nanti saya akan buat terlebih dahulu. Gitu ya. Ngajakin gue yang nggak bikin miskin gitu. Dia ada baik. Oke. Gue ajak mix lu nggak mau. Oke. Mungkin masih ada pertanyaan sebelum kita Iya Pak, mau akhiri. bertanya. Silahkan. Ya udah Pak. Pak, tadi kan saya masih bingung untuk masuk ke akunnya. Tapi pakai aplikasi mana ya Pak? Bisa menggunakan aplikasi kalau di handphone ya, download di App Store namanya Civitas. Civitas Pak. Pakai C. Pakai C, Civitas. Civitas. Pakai C, Civitas. Nah, ini nih tulisannya Civitas. Civitas. Nah, ini ya. Civitas. Nah, kalau misalkan lewat web atau browser, dituliskan mhs.stikes.eub.civitas.id di browser masing-masing. Kalau mau download aplikasinya ini. Pak, terus kalau misalnya udah masuk ke aplikasi ini, itu bisa buat akunnya sekarang atau nunggu semester depan? Akun sudah ada masing-masing. Kalau punya NIM berarti masuk. dia punya akun. Oh, tinggal masuk aja kita lewat tinggal aplikasi. Masuk aja. Betul. Oh, jadi tinggal mengisi biodata yang ada di sana aja, melengkapi gitu ya Pak? Melengkapi, jadi jatuhnya melengkapi saja. Oh iya. Kan ada di akunnya tadi saya buka, itu kan di paling atas ada juga nomor handphone. Nah itu nomor handphonenya tidak sesuai sama yang saya punya, itu diganti atau memang? Ya edit aja. Edit aja. Edit saja. Kita bisa mulai mungkin seaktual mungkin ya. Oh iya. Berarti kita mulai bisa KRS setelah UAS nanti ya Pak?
mungkin semester sekarang maksudnya 22 23 ganjil itu kita masih sesuaikan ya. Untuk nanti 22 23 genap mungkin akan diberlakukan ya. Nah, ini tergantung kampus, tinggal lihat kesiapannya sejauh mana. Kita lagi evaluasi, kalau misalkan ada hambatan bisa saja mundur, bisa saja lebih cepat ya. Pak, ini NIM saya yang baru kan belum bisa. Jadi harus Ya. nunggu. Belum punya NIM maksudnya? Maksudnya yang baru saya login nggak bisa. Maksudnya Oke. yang NIM baru gitu loh. Atas nama siapa, Bu? Jadi Mas Turo. Sebentar, suaranya agaknya. Atas nama bisa dituliskan di Atas kolom nama chat. Siti, Mas. Oh iya. Boleh di kolom chat ya. Siti Masturo. Oke, kita lihat ya. Oh, ini ada nih. Kebidanan S1 angkatan 2022 ya. Nah, NIM-nya udah ada ini. Nah, NIM-nya ini. Tapi saya login NIM yang baru nggak bisa, Pak. Coba. NIM yang baru tuh maksudnya Saya gimana? aja bisa loh. Coba kita coba ya keluar, kita masukkan, login di sini. Nah, kayak gini ya isi, lalu passwordnya tanggal lahir. Nah, tanggal lahirnya di, Tahun, bulan, sama tanggal Mohon kan? maaf, tadi ya, saya pakai strip. mengisi itu pakai Oh, pakai NIM strip. juga. Oh ya, maaf, Pak. Sama-sama NIM Hmm. juga, Pak. Pakai NIM Tanggal juga, Pak, lahir nggak passwordnya bisa loh, Pak bukan tanggal Pandu. lahir. Oh, Mohon maaf Pak Pandu. ya. Untuk angkatan 2022 itu pakai NIM. Oh NIM iya, semua. pakai NIM NIM semua. boleh. Coba kita lihat ya. Benar nggak? Usernya pakai NIM dan passwordnya pakai NIM, Pak. Oke. Ya, khusus angkatan 2022 ya. Karena baru Nggak migrasi bisa kemarin. ini. Oh iya bisa. NIM ternyata Spesial NIM. berarti. Ya. Ya. Ini untuk Oh, angkatan passwordnya 2022. pakai NIM. Pakai NIM juga untuk 2022 ya. Oh, Karena iya, baru iya, di iya. migrasi kemarin, jadi belum disesuaikan jadi tanggal lahir. Mungkin besok saya sesuaikan jadi tanggal lahir nanti ya. Karena Nggak kalau usah, NIM Pak. Nggak usah, Pak. Pakai tergantung. NIM aja udah. Usah Pak, NIM aja. Udah Ya setting tergantung. ke HP kok, Pak. Kalau nanti temannya login ya bisa login ya kalau pakai NIM. Oh gitu ya. Oke lah, manut aja. Ya udah terserah Bapak aja. Amannya aja lah, Pak. Ya, harus aman ya. Iya. Jadi jangan sampai temannya nanti login terus ganti-ganti nomor handphone gitu, Nah, ganti-ganti iya itu informasi yang di dalam. repot. Kalau ada Repot yang itu. jahil itu. Terus ya Pak, Menyusahkan maaf mungkin ya. Pak. Ya. Saya mau bertanya ini Pak, berarti kalau begitu kita bisa edit passwordnya untuk diri kita sendiri aja berarti kan Pak, Betul. walaupun dari pihak kampus memberikan NIM, username-nya dan passwordnya sama-sama NIM, lalu kita edit, kita ubah sendiri passwordnya agar ya lebih privacy aja Pak gitu. Bisa Oke bisa Pak. banget. Iya Pak, terima kasih Pak. Jadi ketika sudah bisa login, silakan ganti passwordnya masing-masing ya. Di mana Pak? Lupa password gitu, terus kita set ulang ya. Di atas ya, di menu atas ini, di menu nama ini paling bawah ada ubah kata sandi. Oh gitu. Klik ubah kata sandi. Klik isikan password lama. Kalau tadi NIM berarti isikan NIM-nya dulu, baru isi password baru ya, sama Iya konfirmasi Pak, password. terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Gimana? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Pak, kita akhiri. pada ini profil itu kan di situ ada nomor HP. Di Ya. situ yang tercatat itu bukan nomor HP-nya saya, itu diganti sendiri. Iya, ganti sendiri. Kayaknya itu hasil migrasi. Jadi pas migrasi itu kan dari kampus butuh melaporkan ya. Kebetulan nomor handphone yang nggak ada ya diisikan asal terlebih dahulu ya. Isikan dummy ya, nomor handphone dummy. Jadi silahkan diganti nomor handphonenya sesuai dengan nomor handphone aktual yang lagi aktif sekarang. Oh Gitu. iya, Itu siap. bisa ya. Terima kasih Pak. Baik.
Nah, jika ada informasi lain selain nomor handphone yang kurang sesuai, ya, silahkan ubah ya, disesuaikan. Nah, jika tidak bisa diubah, tidak bisa klik update ya, nanti diinformasikan ke kampus, ke bagian administrator. Nanti dari kampus dibantu untuk merubahkan gitu ya, mengubahnya. Saya mau izin pertanyaan bisa? Boleh. Iya, tadi kan saya mestinya itu pakai email, terus passwordnya pakai email itu nggak masalah ya Pak ya? Passwordnya gimana? Passwordnya pakai email saya, terus yang namanya atas itu pakai email saya. Username-nya maksudnya? Iya, username-nya pakai email, terus Oh, password yang bawahnya itu pakai NIM. Nggak apa-apa ya Pak? kalau bisa login ya silahkan. Bisa sih. Ya, itu bebas ya, akun sendiri Oh iya, ya. iya, iya, iya. Oh iya, terima kasih Dibebaskan Pak. masing-masing ya. Pak, saya minta nomor panjenengan bisa, Pak? Nomor saya nanti bisa saya ditanyakan ke Pak Ulil ya. Pak Ulil. Oke. Pak Ini. Ulil nanti dibantu untuk Pak, tadi untuk ubah passwordnya di mana, Pak? di ujung kanan atas, klik namanya, Ini di browser. lalu ubah kata sandi di sana. Oh, oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Enggak terbuka ya linknya itu. Jadi ingat-ingat ya, atau tanyakan juga ke teman yang sudah bisa login. Ini loginnya gimana ya? Mungkin ada yang nggak hadir di sini, infokan saja ya. Jangan pelit-pelit ya. Saya tahu caranya gimana. Di Civitas juga sama ya, mirip, tampilannya mirip dengan ini, cuman ya beda bentuk aja. Lebih simpel karena aplikasi handphone ya. Ini aja dari tadi. Bapak, untuk kartu mahasiswa yang terbaru kita yang NIM-nya baru ini sudah bisa di-download lewat portalnya belum ya? Gimana maksudnya, Bu? Kan kita kan ada kartu mahasiswa yang kemarin dikeluarkan itu. Oh, Tapi ya. NIM-nya kan terus diperbarui. Apakah Ya. ada kartu baru lagi terus kita bisa download dari sini atau gimana ya? Nanti bisa nanti di sana disamakan dengan kartu mahasiswa KTM-nya maksudnya ya. Iya. Nah, kartu mahasiswa yang udah punya, udah ada itu nanti kita sesuaikan desainnya, nanti kita masukkan ke aplikasi gitu. Jadi nanti bisa diakses juga ya. Oh iya. Gitu. Terima kasih, Sementara Pak. mungkin belum muncul ya. Oh iya. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Berarti nanti untuk biaya yang akan datang itu sudah tidak dapat email lagi itu enggak ya, Pak ya? Bisa saja dapat email. Dapat email ada, lalu informasi di sini juga ada gitu. Saya berharap ada email aja, Pak, biar enak, Pak. Ya Pak, biar nggak ribet loh Pak. Mumet kita Nanti bisa nggak membantu aku? Sama Pak, aja kok. tugas kami. Kan ini dibuat ke kelas lintas jalur tol itu kan pekerjaan kita tidak hanya sekolah saja kayak yang reguler, Pak. Jadi Betul. bisa dikatakan kita itu bagi tugas, Pak, ya kerja ya belajar. Jadi mohon keringanannya, maksudnya keringanan pekerjaan kita gitu loh, Pak. Ya Bu, di sini sebenarnya tinggal klik aja ya, baru lalu muncul gitu total biayanya yang harus dibayarkan. Jadi harusnya sih lebih mudah ya, harusnya lebih mudah. Justru dengan adanya aplikasi ini akan mengurangi pekerjaan Bapak Ibu semua gitu. Yang tadinya harus ke kampus, ini tidak usah ke kampus. Yang tadinya harus telepon sana sini untuk tanya-tanya, sekarang sudah bisa lihat sendiri. Gitu. Jadi ini gunanya sebagai sarana membantu saja, ya. Bukan berarti ini harus jadi serba ini ya beban itu enggak. Tapi ini sebagai sarana pembantu justru adanya ini. Gitu. Mau nanya Pak. Ya. Ini belum diupdate atau gimana Pak? Ini misalnya kan tunggakan yang lalu kita belum bayaran, tapi di aplikasi kita masih 0. Itu Ya, belum belum diupdate. Ya. Dari keuangan belum kita sesuaikan. Data-datanya kan bentuknya sebagian ada yang Excel ya. Nah, untuk pindahkan Excel ke sistem ini ada proses. Gitu. Oh iya. Ya, makasih ya Pak.
Jadi Siap. biaya yang sekarang semester ini belum diupload ya, Pak? Belum diupload. Jadi mulai uploadnya untuk semester depan. Bisa semester depan, atau yang kalau misalkan sekarang kan udah punya informasi tagihan masing-masing ya di luar si akad ini, di luar kuliah kan sistem. PAP atau Nah, iki nek itu bisa PAP-ane aku kemarin nol kayak lagi. bisa dibayar langsung dengan proses atau cara sebelumnya ya. Sebelum ada si akad kan Bapak Ibu pernah bayar kuliah ya. Nah, caranya bisa digunakan dengan cara yang sama, pakai cara yang dulu sebelum si akad ini aktif dari sisi keuangan gitu. Nanti ada pemberitahuan lagi ya Pak, untuk misalnya kalau udah aktif sistem ini. Ya, ada pemberitahuan lagi. Oh iya, terima kasih ya Pak. Siap. Jadi ini untuk sementara tampilan yang ada dari sisi biodata ya, masih banyak yang belum lengkap. Paling itu saja yang perlu dilengkapi ya. Untuk keuangan, KRS dan sebagainya, kita dari pihak kampus masih proses untuk migrasi ya. Jadi dari segi penggunaan si akar ini belum 100% bisa digunakan. Nah, tapi teman-teman harus sudah tahu, karena ini kan sosialisasi ya. Sifatnya sosialisasi, teman-teman harus mengetahui bahwa kita punya aplikasi ini loh gitu. Nah, jadi nanti ke depannya bisa mengakses informasi di aplikasi ini gitu. Untuk sementara memang belum bisa digunakan karena belum selesai migrasinya gitu. Itu aja sih Pak, poinnya ya. Pak mau tanya, berarti kita kan cuma merubah biodata kita yang belum lengkap itu tadi kan? Untuk yang KRS biaya perkuliahan itu diupdate sama pihak kampus ya? Ya, untuk awal migrasi masih kita yang upload kita yang migrasikan. Iya. Soalnya kan kaitannya sama KRS dan sebagainya kan masih membingungkan. Baiknya dari Paham. Itu tergantung kebijakan ya ke depannya. Kalau misalkan dari kampus ya silakan. Gitu ya. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh. Ini kalau udah kebuka profilnya itu berarti bisa diubah sendiri ya, Pak ya? Dari ya, betul. Itu nggak paham Gigi. Kawinan saya dibuat janda di sana, Pak. Kejam sekali, Pak. Oh, saya nggak tahu itu data dari kampus, Bu. Saya kurang paham kalau data pribadi masing-masing. Perlu tanya Pak Ulil. Kalau datanya dibuat janda ya, aduh. Iya, dibuat janda, Pak. Tapi aslinya janda atau bukan? Pak itu janda. Tapi aslinya belum janda kan ya? Masih gadis, Pak. Pak. Oh, masih gadis. Kawan tapi. Enggak gitu loh. Atau mendoakan Bapak ini. Baik. Jangan dong, Pak. Mungkin sampai sana ada yang bertanyakan lagi, saya kasih kesempatan satu lagi pertanyaan mungkin ya sebelum kita tutup, karena yang lain butuh ada keperluan. Sudah Pak, tidak lagi Pak. Sudah Pak. Tapi kurang lebih poinnya dapat ya, maksudnya saya jelaskan lagi, adanya aplikasi ini yang pertama untuk mempermudah ya, jadi mengakses informasi ada di sini semuanya. Pak, izin bertanya. Oh ya, masih ada, ini terakhir ya, baik silakan. Itu harus mengunggah data akta kelahiran ya? Ya tergantung, kalau mau unggah ya silahkan diunggah, kalau tidak ya tidak masalah juga sih. Oh, nggak masalah ya udah, soalnya beda sama yang di ijazah. Ya nggak masalah ya, kalau misalnya mau diupload silahkan, nggak juga nggak apa-apa ya. Jadi ini nggak wajib ya, yang wajib itu ada namanya ya. Kalau nggak ada namanya bingung. Mas Pandu. Sebentar. Untuk yang beda antara akta dengan yang ada di ijazah, Ibu siapa nggih? Nunung Agustina. Sudah PNS belum, Bun? Belum. Nah, belum. Terus, ini mohon maaf untuk yang lain, karena ini informasi sekalian.
kalau memang belum PNS pada saat ini, terus nama yang di akte dengan nama yang di ijazah. Sekarang saya Bukan tanya namanya, lagi, Bu. ijazah. Tempat tanggal lahirnya yang beda. Soalnya kan ada pemecahan ini. Dulu Daerah, pemecahan apa? Iya. Iya. Sekarang Oke. wilayah. Ya, sekarang gini, ini solusi dari awal nih. Jadi untuk ijazahnya, ijazah D3 bidan. Iya. Terus ijazah D3 bidan dengan ijazahnya SMA itu sama atau enggak? Sama. Sama. Berarti ijazah SMA dengan D3 bidan sudah sama. Nah, nanti pada saat penyusunan identitas, nanti yang dipakai adalah ijazah D3 bidan. Nah, sebagai solusi biar tidak gerobyakan, kalau bahasa Jawa biar tidak gerobyakan atau biar tidak repot remong di belakang, itu mohon mulai sekarang sudah berusaha atau menghubungi Dukcapil untuk menggantikan akte biar sama dengan ijazah karena belum PNS. Kalau sudah PNS nggak apa-apa. Iya, karena nanti biasanya kalau di PNS itu dirunut sampai dengan akte, sampai dengan semua ijazah kayak gitu. Begitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Jadi untuk data itu memang harus sesuai ya. Apalagi kalau ke depannya ada rencana untuk ke PNS itu nanti akan ditelusuri itu sampai yang paling detail gitu ya. Iya, daripada ngerubah ijazah susah, mending rubah aktenya. Ya, betul. Itu saja mungkin ya. Nanti jika ada pertanyaan lebih lanjut, bisa Bapak Ibu, teman-teman semua tanyakan ke bagian kampus, baik itu ke administrator, ada Pak Uli, ada juga Kaprodi, Sekprodi, bagian akademik lainnya, atau bagian keuangan mungkin silahkan tanyakan ke sana, nanti mereka bisa tanyakan kepada kami, kepada saya gitu ya. Jadi saya sampaikan jawabannya, nanti teman-teman bisa mendapatkan jawabannya. Mungkin itu saja Bu Titi. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup, silahkan. Untuk yang dari mahasiswa, sampun. Ya, terima kasih untuk Mas Pandu. Saya sampaikan ke teman-teman semua. Di sini ada mahasiswa, ada teman-teman yang sudah menjadi Sri Kandi. Sri Kandi itu bidan, Mas. Jadi Sri Kandi itu bidan itu Sri Kandi Indonesia gitu. Ya, jadi itu untuk bidan. Nah, untuk agenda saat ini adalah sosialisasi. Jadi sosialisasi niku mungkin bar niki ampun bingung. Bar niki nanti terus semua menghubungi PA-nya. Saya kok KRS-nya belum diklik ini nanti bingung semua sampun. Jadi ini proses sosialisasi biar kita semua paham dengan sistem yang diberlakukan. Dan ini diajari Mas Pandu dan ternyata ada Mas Kiki. Apa kabar? Tadi pagi nggak ikut, Mas Kiki tadi pagi nggak ikut. Itu untuk semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Yang nutup Mas Pandu atau saya? Silahkan dari Bu Titi aja. Kalau saya selesai. Nah, Mas Pandu sudah selesai. Terima kasih juga Mas Pandu. Semoga ini menjadi amal soleh bagi panjenengan dan juga amal soleh kita semua yang bermaksud untuk tolabul ilmi. Tolabul ilmi yang susah. Gampang sebenarnya, katanya Mas Pandu gampang, tapi tinggal klik kita itu nanti kliknya yang agak susah karena belum paham. Itu prosesnya sudah selesai. Kalau ada salahnya, kami dari Stikes STU Utomo mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Selamat bertugas bagi semuanya melanjutkan tugas yang